Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama meneruskan PA kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai ke 41. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan hidup di dalam tuntunannya. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tuntunlah kami dengan pimpinan-Mu ya Roh Kudus, supaya oleh pencerahan-Mu lah kami boleh belajar sesuatu yang baik dari apa yang tertulis di dalam firman-Mu yang ditulis oleh Lukas tentang perselisihan yang terjadi di antara hamba-hamba-Mu Paulus dan Barnabas. Dan kiranya demikian kami boleh belajar sesuatu untuk hidup juga dalam kebenaran-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mohon tuntunan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini dimulai dengan bagaimana Paulus dan Barnabas itu bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang datang dari Yerusalem untuk membangun gereja di Antiokhia, ya. Dikatakan di ayat ke-35 itu mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan, mengembangkan pelayanan di Antiokhia. Nah, Saudara, dengan mengajar mereka memuridkan orang, dengan memberitakan firman Tuhan, mereka memberitakan Injil, menjangkau orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Demikianlah gereja Antiokhia menjadi gereja yang paling berkembang pada masa itu. Nah saudara-saudara, di ayat berikutnya, ayat 36 dikatakan Paulus itu kemudian suatu hari mengajak Barnabas untuk pergi mengunjungi saudara-saudara di kota-kota yang sudah mereka kunjungi untuk melihat keadaan mereka. Itu artinya Paulus mau mengajak Barnabas ke Siprus kembali, ya. Kemudian ke Antiokhia di Pisidia, kemudian ke Ikonium, ke Listra, ke Derbe, ya, melihat jemaat-jemaat Tuhan di sana. Dan rupanya Barnabas menyetujuinya, dan dia bermaksud mengajak lagi Yohanes yang disebut Markus. Nah saudara-saudara, kalau kita mengingat PA kita pada pasal 13, sebenarnya Yohanes Markus itu juga pernah mengikuti perjalanan penginjilan Paulus yang pertama, ya. Tetapi dari Pulau Siprus, setelah mereka menyeberang ke Perga di Pamfilia itu, dikatakan Yohanes kemudian kembali ke Yerusalem, ya, meninggalkan Barnabas dan Paulus, ya. Itu sebabnya dikatakan di ayat ke-38 Paulus itu dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau melayani bersama-sama mereka, ya.
Tapi nampaknya Barnabas bersikeras ya. Dia tetap ingin mengajak Markus. Nah, ayat 39 itu menarik ya. Hal itu ya, perbedaan pendapat tentang Markus itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Nah, kata perselisihan yang tajam ini tidak pernah muncul di Alkitab ya, selain di tempat ini ya. Perselisihan yang tajam menimbulkan perdebatan yang keras ya, sampai membuat dua orang sahabat yang sudah melayani begitu lama bersama-sama itu akhirnya berpisah ya. Nah, kemudian kita membaca bagaimana Barnabas itu kemudian membawa Markus dan berlayar ke Siprus ya. Dia tetap melakukan pelayaran itu untuk melihat jemaat-jemaat. Sebaliknya Paulus kemudian memilih Silas. Nah, kita sudah tahu tentang Silas dari PE yang lalu. Dia adalah seorang Yerusalem, seorang nabi katanya begitu. Berarti dia seorang fasih memberitakan Injil. Dan juga dia rupanya seorang yang punya warga negara Romawi ya. Nanti kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 16 ya. Dan kemudian Paulus bersama Silas itu juga mengunjungi jemaat-jemaat, tetapi mereka lewat darat ya. Kalau Barnabas dan Markus itu menyeberang ke Siprus, maka Paulus dan Silas setelah didoakan, diserahkan oleh saudara-saudara itu pada kasih karunia Tuhan, itu artinya didoakan, kemudian mereka pergi mengunjungi Syria dan Kilikia dan meneguhkan jemaat-jemaat di situ ya. Nah, saudara-saudara, hari ini tentu kalau kita membaca sesuai dengan judulnya, kita mau berbicara tentang perselisihan itu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, saudara-saudara, perselisihan itu bisa terjadi ya, bahkan di antara orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan di antara sahabat-sahabat yang bekerja sama begitu indah dalam memberitakan firman Tuhan. Paulus dan Barnabas berselisih, bahkan selisihnya itu tajam. Namun yang menarik saudara-saudara, sekali ada perselisihan yang tajam, nanti kita melihat justru melalui perselisihan itu terjadilah sesuatu yang positif ya. Paulus itu kemudian bawa Silas yang terus memberitakan Injil dengan dia, dan Barnabas itu kemudian memulihkan Markus ya. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tetapi itu bukan jadi excuse ya, bukan jadi pembelaan bahwa kita ini boleh berselisih, tidak ya. Tetap kita ini harus berusaha untuk meniadakan perselisihan. Dan munculnya perselisihan ini sekaligus memberitahukan kepada kita betapa di dalam gereja Tuhan itu ada banyak kelemahan ya. Itu benarlah seperti yang dikatakan oleh Paulus. Kita mempunyai harta yang sangat berharga itu di dalam bejana tanah liat ya. Bejana tanah liat itu menggambarkan kelemahan, menggambarkan kerapuhan, mudah pecah. Sementara berita yang indah itulah Injil yang mulia itu ya. Sungguh saudara-saudara, kita melihat di dalam gereja ada kelemahan-kelemahan. Itu sebabnya betapa kita sekali lagi bersandar pada Tuhan. Dan bersyukur ya, Lukas tetap mencatat hal ini ya, bahwa ada perselisihan yang terjadi di antara dua sahabat ini. Tetapi sungguh kuasa Allah, Roh Allah itu bekerja melampaui kekuatan manusia dan maksud Tuhan yang terjadi di tengah kelemahan kita. Ya, puji Tuhan. Kalau saudara melihat kita ada kelemahan, kekurangan, mari kita datang pada Tuhan. Mari percaya di dalam kelemahan kita itu kuasa Tuhan tetap sempurna. Ya, berharaplah terus kepadanya, jangan putus asa. Yang kedua, saya mau ngajak saudara bicarakan tentang perselisihan ini ya. Perselisihan ini terjadi di antara dua orang bukan yang saling membenci, tapi berbeda prinsip. Yang menarik, saya mau menyoroti dulu tentang prinsip ini ya.
Paulus tidak setuju Markus diajak sebab dia pernah meninggalkan mereka. Benar enggak itu? Benar, ya. Markus pernah meninggalkan mereka memang di Pamfilia itu, ya. Tetapi Barnabas itu tetap bersikeras untuk mengajak Markus. Benar enggak ini? Nah, saudara-saudara, saya pikir itu bukan karena Markus itu punya hubungan saudara dengan Barnabas, tetapi memang itulah karakter Barnabas. Seorang encourager, ya. Seorang yang diberi nama anak penghiburan oleh para rasul itu, ya. Seorang yang melihat pengharapan di dalam diri orang lain. Saudara, kalau kita perhatikan Barnabas, ya, bukankah waktu Paulus itu menganiaya orang Kristen dan dia datang ke Yerusalem, tidak ada orang berani menerima dia. Tetapi Barnabas lah yang melihat pengharapan itu, ya, bahwa dalam diri Paulus penganiaya itu ada pengharapan bahwa dia akan bertobat, begitu ya. Dan dia keluar menemui Paulus. Dan dialah yang membawa Paulus bertemu dengan rasul-rasul itu. Dan orang-orang berani menerima Paulus adalah karena Barnabas itu menjadi jaminan bagi Paulus, ya. Dia seorang yang melihat pengharapan pada orang lain. Nah, saudara, pada Markus pun begitu, ya. Mungkin waktu Barnabas balik ke Yerusalem, dia bertemu lagi dengan Markus, kemudian diajak ke Antiokhia, dan ketika melayani, Barnabas itu melihat sebetulnya Markus itu anak yang baik, ya. Dia bisa bertobat, dia bisa berguna bagi pemberitaan Injil. Maka dia berpikir, ayo diajak lagi. Tetapi Paulus tegas, dia mengatakan enggak, dia enggak tahan dalam kesukaran. Nah, itu sebabnya, ya. Nah, Barnabas melihat pengharapan itu dan sementara Paulus belum melihatnya, ya. Nah, saudara-saudara, Barnabas tetap berpendirian untuk menolong Markus. Paulus berpendirian penginjilan ini tidak boleh terganggu. Perbedaan prinsip itu membuat mereka akhirnya berpisah. Nah, saudara-saudara, apakah benar pendirian Barnabas itu? Pada akhirnya memang dia benar, ya. Dia kemudian menolong Markus, memberi dia kepercayaan kembali, dan kemudian kita mengerti Markus kemudian menjadi orang yang mengikuti Petrus dalam memberitakan Injil. Markus inilah penulis Injil yang pertama, saudara-saudara, ya. Dia menulis apa yang diceritakan oleh Petrus. Petrus menganggap Markus itu seperti anaknya, ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 13, Petrus mengatakan, Markus itu anakku, ya. Markus ini menulis Injil Petrus dan itu menjadi Injil yang pertama di dalam Alkitab kita. Markus ini kemudian pekerjaannya penting bagi Paulus, ya. Nah, ini menarik juga, ya. Akhirnya Paulus menyadari apa yang dilihat Barnabas itu benar, ya. Dia berkata, bawa Markus ke sini di dalam akhir pelayanannya karena pekerjaannya itu penting bagiku, ya. Pekerjaan apa itu? Ya, penulisan Injil itu, ya. Ada perdamaian kembali. Akhirnya Paulus juga menerima Markus, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan betapa Paulus itu sekalipun seorang yang tegas, tetapi seorang yang fair, gitu, ya. Seorang yang tulus, ya. Dia marah pada Markus. Dia tidak senang orang yang meninggalkan pelayanan. Tetapi kemudian ketika dia melihat Markus itu bertobat, dipakai Tuhan, berguna bagi pelayanan, Paulus itu mengakui bahwa Markus itu sungguh berguna, ya. Dia kemudian menyayangi Markus dan menghargai Markus. Nah, saudara, Barnabas tidak pernah kemudian diceritakan lagi setelah peristiwa ini, ya. Dan Lukas kemudian berfokus kepada Paulus. Nah, ya, mari kita belajar seperti Barnabas. Seorang yang melihat pengharapan pada diri orang lain. Dia tidak mudah menghakimi orang, tetapi dia berusaha melihat apa yang baik pada orang. Dia berusaha menyemangati orang. Dia berusaha membawa orang yang jatuh itu kembali bangkit, ya.
Dan sungguh Tuhan memberkati Barnabas, si anak penghiburan itu. Ya, yang terakhir saudara-saudara, apa yang bisa kita belajar dari perselisihan ini? Saudara-saudara, perselisihan Paulus dan Barnabas itu membawa ketegangan di dalam gereja. Mungkin membawa ketidaknyamanan di antara jemaat. Tetapi kita bersyukur ya, jemaat itu melihat bahwa mereka bukan saling membenci, tapi masing-masing punya prinsip yang kuat. Orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda. Ketika mereka berselisih dengan tajam, barangkali ada pertengkaran, mereka itu kemudian memutuskan untuk berpisah baik-baik. Nah, ini penting saudara-saudara ya. Kenapa kalau saya bisa bilang baik-baik? Sebab kemudian mereka bisa rekonsiliasi. Apa itu bertengkar baik-baik? Apa itu berpisah baik-baik? Ketika dalam pertengkaran dan perbedaan pendapat itu, sekalipun kita ini berpisah, bila kita melakukannya dengan hormat. Hati-hati dengan perkataan-perkataan yang menusuk gitu. Ya, kadang-kadang kita mulai menghujat orang, mengata-ngatai dengan buruk. Nah, itu akan sulit disembuhkan. Lalu kita membuat fitnahan-fitnahan dan tuduhan-tuduhan, sangkaan-sangkaan, itu akan sulit diperbaiki. Ya, kalau kita kemudian setelah berpisah itu kemudian menceritakan kejelekan-kejelekan orang yang tidak baik itu pada kita, itu juga akan menimbulkan sakit hati. Bagaimana Paulus dan Barnabas dan Markus berpisah? Mereka mengambil jalan yang tenang. Ya, Paulus tidak setuju dengan Barnabas, tetapi dia tidak ingin menjelekkan apapun. Lukas mencatat Paulus kemudian tidak pernah cerita apapun tentang Barnabas. Yang diceritakan oleh Lukas kemudian adalah bahwa Paulus itu kemudian mengingat Barnabas sebagai sahabatnya. Barnabas tidak diceritakan lagi. Tetapi dari Markus kita mengerti Barnabas tidak menganggap buruk Paulus. Sehingga Markus pun kemudian bisa menjadi satu kembali, melayani bersama-sama dengan Paulus, menjadi rekan kerja Paulus. Ya, mereka berpisah, mereka berbeda pendapat, tetapi mereka melakukannya dengan baik. Ya, mereka menyadari sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, kita bisa berbeda. Tetapi dalam perpisahan-perpisahan kita, mari kita melakukannya dengan percaya Tuhan itu mempunyai maksud pada tiap-tiap kita. Barangkali dalam perpisahan kita, dalam perbedaan kita, justru Injil diberitakan lebih jauh. Nama Tuhan dipermuliakan dan keindahan persekutuan itu dinyatakan ketika orang-orang percaya yang berbeda pendapat itu tidak saling menghujat. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk berbeda pendapat dengan baik. Kita bisa memiliki perselisihan yang tajam, perbedaan yang tajam satu sama lain. Tapi mari kita melakukannya dengan mengingat dia juga saudara kita yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus yang mencintai kita. Mari kita kalau berbeda pendapat melakukannya dengan hormat. Ya, Tuhan kiranya menuntun kita di jalan yang benar. Tuhan kiranya memimpin kita untuk bisa bersikap benar di dalam konflik-konflik yang bisa terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang konflik melalui PA pada hari ini. Tuntunlah kami Tuhan, supaya ketika kami bertemu dengan konflik, hati kami tak percaya kepadamu, dan kami melakukannya, menghadapinya, mengatasinya dengan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, sertailah kami, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Sampai ketemu hari Selasa jam 6 sore kita mendiskusikannya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.